yang saya lihat kayak ada dalangnya untuk mereka ini dihancurkan, dipecah. Perempuan. Oh, perempuan Mm-mm. yang punya kepentingan. Yang punya kepentingan. Ini salah satunya. Salah satunya. Mata batin saya melihat di sini Pak Jokowi ya. Iya. Pak Jokowi yang sangat kuat sekali untuk tetap bisa Menjaga silaturahmi. menjaga silaturahmi, kebersamaan ya. Saya merasakan di sini beliau Pak Jokowi ini tulus ya, gitu, benar-benar naturally ya, tulus banget. Pemirsa, selamat datang lagi di special interview cumi-cumi.com. Nah, belakangan ini udah hampir sebulan atau udah lebih lama, banyak analisa, prediksi, asumsi tentang hubungan antara 07 dan 08. Presiden RI ke-7 Pak Joko Widodo dan Presiden RI ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Banyak yang mengatakan hari-hari ini tweets, terus postingan-postingan di sosial media, diskusi-diskusi di podcast mengatakan bahwa dua tokoh ini sudah pecah kongsi. Nah, kalau analisis politik kan udah banyak. Kita hari ini mau menghadirkan perspektif spiritual, supranatural. Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi hari ini kita akan bahas bersama salah satu paranormal terkenal, namanya Mas Dede Aveling Tarot. Di luar biasa dipanggil Pak Mas Dede Tarot ya. Iya, betul sekali. Mas Dede Tarot. Ya. Dan kenapa kita panggil? Karena ada beberapa analisa atau penglihatan beliau ini melalui kartu tarotnya yang terbukti waktu Pilpres itu Prabowo menang. Itu nanti cari di Cumi itu ada itu. Kemudian waktu awal kasus Roy Suryo, waktu kita bilang kenapa nggak ditahan dan lain-lain tuh, Mas Dede meramalkan bahwa dua orang ini pasti akan ditahan dan ditangkap dan ditahan. Dan kemarin benar, walaupun ditahannya cuma 3 hari, itu pun di rumah sakit. Nah, hari ini kita mau bahas bersama beliau tentang benar gak sih secara, kalau dari kacamata spiritual sebenarnya seperti apa sebenarnya hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini. Selamat malam, selamat datang lagi Mas Dede. Selamat malam. Lama nggak berjumpa kita Iya. ya. Makin ini sekarang ya, makin fit. Oke. Mas Siap. Dede, sebelum kita ke kartu, ya. Sebagai warga negara, bagaimana Mas Dede melihat isu-isu politik yang ada sekarang, terutama terkait dengan hubungan antara dua tokoh besar ini, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Iya, Pak Vincent, saya sebagai warga negara Indonesia ya sangat disayangkan ya, gitu. Artinya gini, kenapa sih negara saya kepalanya jadi apa ya, kisru ya, gitu ya. Jadi kayak yang saya mau, yang saya inginkan sebagai rakyat ya, saya mau tentram ya, saya mau damai, terutama ekonomi yang baik ya, yang bagus gitu. Ya, itu yang saya harapkan gitu. Dan apalagi kalau kita, saya kan sering ya berpergian ke luar negeri ya, Pak Vincent ya. Negara di sana tuh ya mungkin karena saya tamu kali ya, lihat sana tuh adem, tentram ya, udah gitu suasana juga enak ya. Dan banyak yang nanya, "Kamu dari mana?" "What you from?" "From Indonesia." "Wow, Indonesia," gitu. Jadi atau negara Asia sekalipun ya. Jadi kayak ya saya sih maunya negara saya tuh nyaman ya gitu. Yang saya inginkan gitu. Jadi dan saya sangat bangga menjadi rakyat Indonesia ya. Saya sangat bangga sekali dan nggak semua melihat Indonesia itu tidak baik ya. Justru banyak mereka bilang Indonesia good gitu. Indonesia bagus, terutama pariwisata ya, yang terkenal pariwisatanya yang
Ya kayak di Bali, Manado, ya Iya, kayak kayak seperti itu, gitu. Yang dikenal malah justru pariwisata di sana, iya. bukan bukan perekonomiannya atau, eee, Kemajuan. kemajuannya, ya justru Ya, pariwisata yang dia kenal, yang mereka oke, kenal, gitu. oke, baik. Kalau begitu kita langsung aja, Mas Siap, Dede. oke, Secara umum bagaimana sebenarnya hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini? siap. Dari kacamata spiritual ya? Oke, saya aduk-aduk dulu kartunya. Jadi ini real ya, ini real kartu saya. Oke, saya kasih kesempatan Pak Pinsan untuk mengambil atau saya yang mengambil Berapa kartu? 4 kartu. Saya kasih kesempatan kali ini untuk hostnya mengambil 4 Ini kartu, acak ya, Mas ya? acak, untuk Oke. kita melihat bagaimana. Langsung dibuka atau? Jangan, tutup dong. Oke. Kita Nah. melihat apa ini Pak Vincent? Oh, satu dulu ini. 4 dong, Oh, empat. 4-empatnya. Gambaran umum aja Gambaran hubungan umum. Pak Prabowo dan Jokowi. Oke, baik. Kalau yang sudah-sudah kan saya yang mengambil ya. Ya. Nah, kali ini saya kasih kesempatan Bapak untuk Oke. mengambil langsung biar tidak ada. Wah, jangan salahin saya Pak kalau hasilnya jelek ya. Oke, kita akan lihat di kartu saya. Di sini ada kartu X of One di kartu saya ya. X of One ya, ini artinya adalah kehidupan. Ya, Oke. sesuai ya Pak Vincent ya, kehidupan. Di sini ada pohon dan di sini ada tunas-tunas baru ya Hmm. yang ada di kartu ini. Yang artinya adalah bahwa sebenarnya sih kalau yang saya lihat di kartu ini sebenarnya sih fine-fine aja ya gitu Hmm. sebenarnya. Oke. Oke, kita akan lihat di sini ada kartu Two of Wands di kartu saya. Ya, di sini ada 2 cabang. Hmm. Sesuai dengan Dua pertanyaan, pedang yang 2 pedang, disilangkan di depan. ya, 2 pedang yang sesuai ya dengan pertanyaan Bapak yang artinya adalah kayak ragu kan gitu, 2 kubu, Hmm. gitu, seperti itu. Ya sebenarnya sih kalau yang saya lihat di sini, ada yang ingin memecah belah, Oh. gitu. Jadi kayak ada, di sini nih kayak ada dalang, gitu, yang saya lihat kayak ada dalangnya untuk, mereka ini dihancurkan, Dipisah. dipisahkan. Oke. Seperti itu, gitu. Tapi kalau, secara umumnya, maksudnya secara nyatanya ya fine-fine aja. Fine-fine aja. Fine-fine aja. Oke, dan di sini ada kartu X of One, kehidupan lagi. Hmm. Ya, X of One, kehidupan lagi yang artinya bahwa ini kuat ya, gitu. Ini kuat dan saya rasa sih, apa namanya, pondasinya juga cukup 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 kuat ya. Jadi kalau untuk sampai dihancurin, untuk dipecah belah, kayaknya Hmm. sulit ya, Sulit ya. sulit sekali. Dan di Oke. sini ada kartu Ten of Pentacles. Hmm. Ten of Pentacles ya, yang artinya adalah hanya ingin mencari unsur ini ya, unsur-unsur, keuntungan pribadi, Siapa itu? keuntungan sendiri, yang dalangnya tadi. Oke. Jadi ada orang Mhm, yang mencari keuntungan pribadi lalu mengacak-acak hubungan, betul. tapi tidak berhasil. Iya, karena kuat ya, di sini pondasinya juga cukup kuat, Oke. gitu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang Iya, kita lihat malam ini benar karena ya bagaimanapun juga dua tokoh ini cukup berpengaruh ya. betul. Dan Gitu. kalau, yang saya rasakan ya, Pak Vincent ya, justru malah, sangat solid mereka gitu, saling saling apa ya, mensupport ya, Mensupport. gitu, kedua-duanya ini, gitu. Itu sih Oke. yang saya lihat ya, cuman ada dalang aja Hmm. yang ingin mengkisruh, mengacau, Oke. gitu. Selanjutnya, siapa-siapa aja sih sebenarnya yang punya kepentingan untuk memisahkan dua orang ini? Wow, pertanyaan yang berat Ya. ya, Pak Vincent ya. Oke, siapa-siapa saja yang, oke, kembali lagi di sini hanya sebuah prediksi ya, Pak Ya. Vincent ya. Oke, di sini ada kartu Ten of Cup. Ten of Cup, 10. Ten of Cup yang artinya adalah
yang Bapak tanya adalah siapa-siapa saja. Di sini yang saya lihat di kartu ini, Kenapa Mas? aduh, eee, ciri-ciri aja ya, Ya. perempuan. Oh, perempuan Mhm, yang punya kepentingan. yang punya kepentingan. Ini salah satunya. Salah satunya. Oke. Oke. Terus siapa lagi? Selalu ya, Pak Vincent ya, selalu kalau saya Kita keras mainnya di sini. dikasihnya nih yang Ini kan intermezzo, kita tegang banget dengan oke, opini-opini politik dan lain-lain. Kita coba main begini. King of Cup, perempuan lagi, Perempuan lagi. dan ini dewasa ya, Ya. perempuannya, punya kedudukan Hmm. dan Punya pengaruh besar. ya, yang menguasai, yang memegang, Kelompok kekuasaan kelompokan tertentu lah. kekuasaan tertentu, ya, Oke. seperti itu. Six of Wands. Dan ini terus berjalan. Ini terus berjalan, terus berjalan, terus berjalan. The Sun. The Sun yang artinya adalah setiap keinginan, setiap kemauan itu harus hasil dan harus berhasil. Dia pasti sudah tahu ya. Hmm. Ya, itu aja Oke. ciri-cirinya. Jadi yang mengganggu itu 2 orang perempuan. Satu dewasa, satu ya umur-umur muda gitu Iya. lah ya. Ya, Kita ini nggak mau sebut. Intinya ya 2 orang ini punya pengaruh dan punya kekuatan. pengaruh dan ini yang ada di kartu saya ya, gitu. Dan upayanya terus-menerus tuh. Terus karena ngerasa tidak sesuai. Oh, dengan kemauan Dengan dia, kemauannya. kepentingannya. Betul. Oke, Gitu. jangan banyak-banyak Bang, nanti Sudah. kita disuruh. Pak Vincent ya, Kita iris bukan tipis-tipis. bukan. Makanya jangan yang berat-berat Iya, ditanyain. tapi sekali lagi pemirsa, ini kayak intermezzo. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Kayak ini prediksi, ramalan lewat media. Kartu ya. Dulu beberapa ramalannya masuk, terjadi. Ya, kita mau lihat, dan di tengah ramainya ramalan politik, prediksi, opini dan lain-lain, ya kita belok sedikit ke kacamata spiritual, melihat peristiwa yang terjadi sekarang ini lewat kacamata spiritual supranatural. Oke. Lalu selanjutnya, Bang, sebenarnya tadi dari 2 tokoh tadi, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, siapa yang paling kuat berusaha mempertahankan silaturahmi tersebut gitu ya. Oke, kalau dari feeling ya, mata batin saya melihat di sini Pak Jokowi ya. ya, Pak Jokowi yang sangat kuat sekali untuk tetap bisa menjaga silaturahmi. menjaga silaturahmi, kebersamaan ya, seperti itu. Oke. Yang saya lihat Pak Jokowi sangat ini banget, merangkul sekali ya, gitu. Itu yang saya rasakan di sini. Oke. Dari banyaknya gangguan dari manapun itu, akankah Pak Prabowo atau bersama pemerintahnya mampu melewati sampai 2029? Cukup berat ya ujian ini yang saya rasakan ya, dan sempat yang kemarin saya diundang di sini kan, saya sudah katakan juga ya Pak, di kedua dan ketiga, dan sini sudah mulai nih, sudah ada goyang kan terjadi. Iya, tahun kedua dan tahun ketiga ini sudah mulai terjadi. Jadi kalau ditanya kembali kuat atau tidak, saya merasakan di sini ya. Di sini ada kartu 4X Swords di kartu saya ya. Oke. Apa artinya ini, Mas? Ya, sempat akan terjadi tumbang dulu. Hampir tumbang. Ya, dan bukan hampir lagi, tumbang dulu. Tumbang dulu. Karena apa? Karena udah capek ya, lelah juga kayaknya ya. Gitu, serangan, tumbang, baru diangkat nanti sama
kesatria, Baja hitam. baju hitam, disokong lagi sama beliau, Hmm. Pak Jokowi ya. Oke, jadi Mm-mm. boleh dibilang Pak Jokowi yang akan Pak Jokowi yang menyelamatkan akan menyelamatkan. orang ini. Iya, Oh, ini ya, ini yang saya rasakan ya. Dan ini boleh dibuka nggak sih? boleh. Ini menurut prediksi saya ya, Pak Vincent ya. Menurut prediksi saya, ini sudah mulai bekerja timnya Pak Jokowi semua untuk menguatin benteng-benteng ini semua. Lagi mulai, udah mulai ya menjaga menjaga semua. pemerintahan Pak Prabowo ini Betul, sudah bergerak. sudah mulai bergerak. Apa? Karena yang saya lihat kan ibarat kata kapal berlayar ini sudah bocor, ada bocor sini. Nah, itu udah mulai ditambal-tambal bocor-bocor itu. Gitu, agar kapal ini bisa berlayar lagi. Dan ada peran Pak Jokowi di situ. Ya, kalau saya lihat ada peran beliau ya. Gitu. Oke. Saya rasa cukup baik ya beliau ya. Selalu mensupport, selalu ya karena punya pengalaman tersebut ya. Gitu. Jadi beliau mensupport banget. Oke. Gitu. Ya, kembali lagi nih prediksi saya ya Pak, yang saya rasakan. Lalu sekarang kan serangan-serangan ke Pak Jokowi juga Iya, luar biasa. Iya. Pasti dong Pak. Dan ini juga beliau juga merasakan ya gitu. Beliau juga merasakan. Coba kita ukur kekuatan Pak Jokowi. Sampai kapan beliau bisa? Karena kan kalau dari bacaan Mas Dede tadi kan dia kalau dia tumbang berarti selesai. Beres. Selesai semua dan menanglah si orang-orang itu. Oke. Oh, kan bener. X of what? Nggak tumbang dong. Susah tumbang. Susah Pak. Sesuai Kak, feeling saya mengatakan susah dan kartu ini juga bilang kuat. Jadi kalau sekarang orang bilang ngapain dengar Pak Jokowi, orang udah gak ada yang dengar, itu salah. Tergantung kepentingan ya. Kalau dibilang salah, kepentingannya juga apa kan gitu. Tergantung kepentingan semuanya gitu. Jadi kita ini terkadang manusia ya. Manusia ini semua itu kan tergantung kepentingan Pak. Kita disukain karena punya kepentingan sendiri. Kita nggak disukain ya karena punya kepentingan juga, karena memang dia punya kepentingan. Jadi dia nggak suka dengan orang itu kan gitu. Jadi semua itu tergantung kepentingan. Gitu. Itulah manusia. Jadi kalau saya sih merasakan ya, saya merasakan di sini beliau Pak Jokowi ini tulus ya, gitu, benar-benar naturally ya, tulus banget. Dan memang yang saya lakukan, yang saya kerjakan semua itu ya hanya untuk orang, untuk masyarakat, bisa dibilang seperti itu. Itu yang saya rasakan, walaupun saya tidak punya kepentingan apapun dan saya juga tidak pernah ketemu Pak Jokowi, saya tidak pernah kenal Pak Jokowi, mengenal hanya sebagai presiden saya dahulu kan seperti itu. Gitu. Jadi ya itu yang saya rasakan sebagai supernatural ya, gitu. Yang saya rasakan bahwa beliau tuh benar-benar adem banget. Kan kita orang bilang posisi Pak Jokowi di lingkaran Prabowo itu yang pertama mereka punya kontrak politik. Karena Pak Jokowi lah yang mendorong waktu itu dan mendukung Pak Prabowo untuk jadi calon presiden dan akhirnya terpilih. Tapi selain itu, selain kontrak politik itu juga ada keterikatan. Walaupun itu Pak bukan hal yang disahkan melalui kesepakatan yang secara tertulis gitu, tapi kan di situ ada Pak Mas Gibran, wakil presiden yang notabene anaknya Pak Jokowi. Ini juga kan gunjingan-gunjingan tentang Mas Wapres akhir-akhir ini makin kencang juga. Betul. Katanya Pak Prabowo udah nggak mau lagi sama Gibran. Kalau menurut penglihatan Mas Dede, perjalanan dua orang ini setidaknya sesuai kontrak politik sosial dengan masyarakat lewat pemilu itu 5 tahun itu mulus nggak sampai periode 5 tahun itu? Oke, kita singgung lagi waktu yang undangan kemarin saya bilang kan 2-3 tahun. Nah kalau misalkan saya bilang mulus, berarti saya
melenceng dong. Hmm. Kemarin di prediksinya Mas Dede 2-3 tahun ini akan bergejolak dan ini sudah terjadi. Ya. Ini sudah terjadi Pak Vincent. Nah, kalau dibilang mulus atau tidak, ya sudah jelas Pak Vincent secara Banyak gejolak. logika. Ya, secara logika aja ini sudah masuk. Ini sudah masuk Pak Vincent. Dan ini banyak banget dan ini nanti digoyang nih, semakin digoyang, semakin ini memanas gitu. Jadi ibarat kata masak air, tungkunya itu terus dinyalain. Nah, kuat atau tidak? Kuat Gitu. atau tidak? Kuat atau tidak? Iya. Kuat gak? Tadi kan di awal kan saya udah bilang, tumbang dulu. Oh, Tumbang dulu baru nanti disokong lagi. oke. Gitu. Berarti aman. Nah, soal Pak Prabowo katanya sudah gak akur sama Mas Gibran itu gimana? Betul atau tidak? Ya. Pak Vincent ini loh pertanyaannya justik. Ya, justik. Kalau ditanya tidak akur atau tidak, akur atau tidak, ya sebenarnya sih ya namanya kepala ya Pak Vincent ya. Selalu kan kayak kita kerja sama bos. Bos itu selalu benar. Salah itu benar kan gitu. Ya sama lah, namanya juga aturan-aturan itu kan semua sudah ada gitu loh Pak Vincent. Tapi kembali lagi yang saya lihat di sini beliau juga tetap tenang, tetap bisa apa namanya menjaga apa namanya bahwa sikap hormat kepada ya. betul, tidak sampai yang orang katakan itu enggak. Gitu, tetap menghormati. Jadi Mas Gibran komitmen menjunjung tinggi, menghormati, respect sama Pak Prabowo. Kedua-duanya. Oh, saling menghormati. Saling menghormati, gitu. Oke. Kedua-duanya, Pak. Jadi kalau ada yang bilang Mas Gibran tuh kayak udah nggak dianggap gitu, salah itu ya. Salah ya, kalau saya lihat beliau juga tetap ini kok, Dua-duanya saling tetap menghormati. betul, tetap saling menghormati sebagai istilah kalau untuk kayak pekerjaan sebagai bos ya tetap jadi bos ya gitu, seperti itu ya. Kayak kepala sama bawahan kan biasa ya, kalau konflik-konflik itu kan sudah biasa gitu. Namanya juga bekerja kan gitu. Kalau aman-aman aja ya bagaimana, nggak usah bekerja, duduk manis. Oke. Selain tadi pengganggu yang perempuan yang punya kuasa itu, punya pengaruh itu. Kalau di dalam kabinet Pak Prabowo sendiri ada gak yang kata Pak siapa itu menteri-menteri katanya ada kayak musuh dalam selimut itu, ada gak? Oh itu kan sudah pasti dong Pak, itu sudah pasti, nggak usah di pemerintahan ya, di umum aja juga banyak Pak yang ingin sabotase, ingin menyerobot lahan atau kedudukan atau itu sudah pasti ada. Kalau di sini siapa itu Pak? Bisa dilihat di kartu nggak? Jangan sebut nama. Oke ya. Ciri-cirinya agak tipis-tipis aja. Tipis-tipis aja ya. Emang. Ini nggak ada briefing loh. Ini on the spot semua. Karena saya Dan saya nggak pernah di briefing Pak. Saya tidak pernah di briefing, kalau diundang ke sini langsung on the spot. Makanya saya kadang kan nama juga ini spiritual kan, nggak bisa kita jelasin dulu. Ntar nanti terdistraksi Mas Dede ininya. Oke, di sini ada kartu 2 of one. 2 of one ya. Kalau ditanya siapa lagi di sini yang megang perempuan terus ya. Perempuan. Di dalam kabinet. Dalam kabinet. Di kabinet Prabowo kayak perempuan nggak ada yang dominan. Di sini perempuan tinggi. Oke. Ada. Dan ini tidak pernah jarang ke expose. Dia jarang ke expose ya. Agak kecocokan. Der. Oke. PR. Ini PR buat kita ya. PR. Ya. Oke, selanjutnya Mas Dede. Ya. Soal kesehatan Bapak Presiden kita yang tercinta ini. Ya. Gimana Mas Dede melihat? Buat Bapak Presiden
Yang tercinta, oke. Four of Pentacles, bagus kok, saya lihat di sini. Hmm. Bagus sekali dan beliau saya lihat di sini lagi happy, Oke. ya, lagi happy juga karena ada yang saya lihat di sini ada satu program atau yang satu pekerjaan yang telah rampung, yang telah diselesaikan gitu dengan negara lain ya. Ini yang Hmm. saya lihat di sini dan saya lihat oke, fine dan lagi happy Oke. Bapak. Ini menurut kartu saya ya. Ya, emang kelihatan Pak Prabowo sekarang Happy ya? bercanda mulu. Wah, tuh kan. Kemarin bercandain Bahlil, Mhm. bercandain Kapolri. Dan yang saya rasakan saat ini Bapak lagi enjoy banget dengan kehidupannya ya Hmm. gitu. Jadi benar-benar ya mungkin ngerasa sudah ada eee, ada menteri, ada Ya, wakil ya seperti itu ya. Dan beliau benar-benar lagi enjoy banget saat oke, ini. siap. Terakhir nih Mas Dede, Ya, kita tinggalkan tadi konflik-konflik itu. Ini kan yes. situasi perekonomian kita lagi jelek sih Mhm, atau orang bilang bangkrut sih mungkin enggak. mhm, Tapi memang tidak sempurna atau memang betul, tidak sedang baik-baik saja. mhm, Tidak buruk tapi juga tidak bagus banget. Nah, di bawah dua orang ini, Pak Presiden Prabowo dengan Mas Wapres Gibran itu bisa nggak mereka melewat membawa kita keluar dari yang orang bilang krisis krisis. ekonomi yang sekarang? Sebenarnya secanggih-canggihnya, sepintar-pintarnya, kita ya, Pak Vincent ya, sekolahan ya, semua, pendidikan dan lain sebagainya, sebenarnya kita tidak bisa atau kalau bisa jangan melupakan yang namanya leluhur. Hmm. Ya, ini amit sewu ya, mohon maaf ya, gitu. Dan kita perlu, support, perlu dukungan dari leluhur, gitu ya. Jadi yang saya rasakan bahwa leluhur itulah yang akan membantu kita nantinya gitu loh. Jadi Hmm. beliau-beliau ini memang sudah wafat, tapi kan rohnya masih ada, Pak Vincent. Nah Hmm. itu yang bisa ya ini karena saya, orang spiritual Spiritual. ya gitu. Jadi beliau itu yang akan membantu kita, mensupport kita, mendoakan kita juga gitu. Jadi kalau bisa, ya mungkin ya, mungkin, presiden dahulu kayak Pak Soekarno, Pak, eee, Soeharto ya, Gus Dur. Gus Dur ya, Pak Gus Dur itu spiritual ini juga kuat, Pak, kejawennya kuat. Pak Jokowi ya, itu kuat sekali, kental. Hmm. Gitu, itu sangat kental. Nah, itulah yang mengangkat apa, membentengi ya, gitu. Itu yang membentengi, gitu. Jadi kalau bisa kita jangan lupakan leluhur, Hmm. gitu ya. Dan istilah gini, kita merdeka kan pasti kan juga ada mungkin, Pak Soekarno atau, jenderal-jenderal lain kayak apa namanya, ada yang berdoa kan gitu, apa namanya, meminta kepada leluhur, pasti itu, nggak mungkin nggak, Pak, ya, Oke. pasti itu. Nah, begitu juga saat inilah gitu, kita kalau tidak ada namanya hal-hal gaib ya, selesai. Oke, artinya kita tidak boleh melupakan kalau sekarang yang orang bahas kekuatan politik, kekuatan ekonomi, tapi kekuatan spiritual itu Spiritual ada, heeh, dan tidak boleh kayak dilupakan. ada sunan-sunan ya, itu Hmm. pasti itulah beliaulah yang kita minta minta apa, kita mendoakan beliau dan beliau akan mendoakan kita juga. Hmm. Itu yang saya tangkap ya, Pak Vincent ya, gitu. Dan kalau ditanya, kembali lagi, kalau ditanya, akankah kita selesai dari krisis? Kan gitu ya, tadi pertanyaan Ya. Bapak ya, Pak Vincent ya. Kalau saya sih berat. Kalau saya lihat dan saya merasakan ini sangat berat. The Magician, ya kan, The Magician. Tadi kan saya katakan sangat berat dan di sini ada kata magician. Magician tadi kan saya dibilang, kita jangan lupakan dengan hal gaib ya, Hmm. dengan spiritual ya. Dan di sini kartu magician yang kebuka. Berarti kan nyambung tuh, nyambung.
keajaiban lah yang bisa menjawab Oke. semuanya. Oke. Keajaiban ya, makanya tadi saya bilang Pak, ayo yang agama muslim ke muslim, yang agama non muslim ya ke non muslim, apa ya, kepercayaan masing-masing lah. Dan kalau Oke. saya lihat di sini, ini hilang budaya kayak nggak ada gitu loh. Karena ya memang semakin zaman kan hilang, Modern ya. modernnya ininya hilang ya gitu. Jadi di situ kayak apa ya, kayak pincang sih kayak saya rasa. Saya Tidak pincang. seimbang. Iya, tidak seimbang. Gitu. Jadi sulit ya. Nah, kalau saya pribadi Pak Vincent, saya balance ya. Saya tetap saya spiritual juga, agama juga ya. Jadi benar-benar saya balance gitu. Dan di situ ini dia ngerangkul gitu ya. Karena apa? Sebelum adanya saya kan leluhur dulu. Ya. Ya, leluhur dulu, di situ ada kehidupan. Nah, kehidupan kita dikasih apa namanya, bekal, cikal bakal, dan di situ kita jalanin semuanya, dan kita mengikuti setelah beliau kan, setelah beliau wafat baru kita tinggal ngejalanin. Nah, kita kan perlu ininya, perlu sari-sarinya, perlu bekal-bekal yang beliau tinggalin. Gitu. Sebenarnya sih nyambungnya ke spiritual Oke. sebenarnya. Kalau mau bagus, Jangan lupakan hal-hal spiritual. jangan lupakan spiritual. Kalau memang mau bagus. Gitu. Tapi kembali lagi, ya ini hanya sebuah prediksi saya ya. Mohon maaf kalau saya mungkin salah ya. Ini kan curhatan dari rakyat ya. Curhatan dari rakyat yang melihat di dunia spiritual. Seperti itu. Intinya ini penglihatan dari kacamata spiritual. Betul. Oke, ada yang sama frekuensinya, ada yang tidak, tapi ya sebagai apa namanya, orang yang juga hidup di negara dengan apa kultur yang sangat spiritualistik, ya bolehlah kita sekali-sekali bicara tentang ini. Anda boleh percaya, boleh tidak, ya sekali lagi ini penglihatan spiritual yang tidak semua orang bisa melihatnya. Gitu ya Mas Dede? Betul. Dan Pak Vincent pernah ke Bali? Pernah. Pernah kan? Lihat dong. Beda nggak suhunya? Bali ya? Beda kan? Auranya di Bali itu benar-benar nyaman, adem, ya kayak tentram, ya kayak kita ngerasa ada kedamaian di sana. Karena apa? Spiritualnya kuat sekali, Pak Vincent. Bali itu gitu, kuat sekali. Dan benar-benar apa ya, ke Sang Widi, ketuhanannya itu kuat banget, dan percaya adanya karma. Gitu. Jadi setiap mereka melangkah selalu berpikir panjang, adanya karma ya, seperti itu gitu. Dan bagus kan, adem banget. Kalau kita nyampe di bandara tuh langsung nyes, beda banget. Pas kita keluar dari pesawat tuh hawanya udah beda sekali ya, spiritualnya itu. Bagus. Siap. Kita sampai Jakarta panas banget. Ya, seperti itulah. Siap. Terima kasih Mas Dede. Sama-sama. Selalu apa ya, memenuhi undangan kita untuk bicara di sini. Siap. Sehat selalu. Sama-sama Bapak juga. Dan sukses selalu. Amin Bapak Mas juga. Dede. Untuk pemirsa juga sehat dan sukses selalu. Selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.